الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak menunggu tibanya waktu Isya, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kebesarannya, mengingat akan keagungannya, bahwa semua aktivitas niat kita, ucapan kita dan perbuatan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah maghrib rahimakumullah, pada malam ini mari sama-sama kita mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at, surat yang ke-79 ayat ke-42 sampai 46. Ini bagian terakhir daripada surat An-Nazi'at yang telah kita bahas mulai dari awal sampai ayat yang ke-41 pada pertemuan yang lalu. Jemaah saya muliakan, di ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan kapan waktunya? Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Pada hari itu mereka melihat hari kiamat itu karena suasananya dahsyat. Mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pada waktu pagi hari. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka dalam Al-Qur'anul Karim ada yang bertanya itu orang-orang yang beriman. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, bagaimana hukumnya berperang. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan. Yas'alunaka 'anil jibal. Yas'alunaka 'anil yatama. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim penanya ini yang yas'alunaka ini ada dua. Ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Dua-duanya bertanya kepada Nabi. Bedanya yang satu bertanya untuk jawaban aplikatif, jawaban untuk menambah iman, keyakinan. Yang satu pertanyaan untuk ngolok-ngolok, untuk mengetes Nabi dan memperolok-olok Nabi. Ayatnya, teks ayatnya yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu, tapi mereka ini kalau orang beriman, pertanyaan untuk nambah iman, pertanyaan untuk solusi dari permasalahan yang ada, pertanyaan untuk cari ilmu. Adapun yang satu lagi, pertanyaan bukan untuk seperti halnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini bagian dari pertanyaan orang-orang kafir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Fima anta ayyana mursaha. Kapankah terjadinya? Orang-orang beriman meyakini akan adanya hari kiamat. Pertanyaannya dibalik sama Rasulullah, apa yang engkau sudah siapkan untuk hari kiamat? Pertanyaannya sama, tapi jawabannya, apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka senantiasa bertanya kepadamu. Kata yas'alunaka ini menunjukkan rutin, selalu, bukan sekali-sekali. Atas apa yang kaum mukminin
Halami bertanya kepada Rasul. Orang-orang kafir Quraisy, apa-apa yang membuat mereka ingin mengetahui, tanya kepada Rasul. Nah. Yas'alunaka anis sa'ah, tentang hari kiamat. Hari kiamat ini, jamaah saya muliakan, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa namanya banyak, 80 nama, maaf, 82 nama dalam kitab Ihya Ulumuddin, nama hari kiamat, 82 nama. Dan setiap nama punya maksud sendiri. Antara al-qiyamah, waqi'ah, qari'ah, zalzalah, al-zalzalah, al-haqah, as-sa'ah, itu beda-beda maknanya. Bahasa Indonesia yang diterjemahkan hari kiamat supaya mudah untuk diingat, tapi sebenarnya kata-kata itu punya makna sendiri, nggak sama. Malah kiamat itu punya nama sendiri, al-qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah, itu hari kiamat. Hari kiamat itu punya nama sendiri. Kalau as-sa'ah diterjemahkan hari kiamat, al-qari'ah hari kiamat, zalzalah hari kiamat, sedangkan dia punya nama sendiri. Zalzalah, gempa besar, gempa sedahsyat-dahsyatnya. Qari'ah, ketukan yang maha dahsyat pasca tiupan sangkakala. Al-Haqqah, hari kiamat yang membenarkan semua janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sa'ah artinya masa, waktu. Kenapa hari kiamat itu disebut dengan sa'ah? Karena waktu itulah terakhir waktu dunia. Manusia, orang-orang kafir Quraisy nanya tentang waktu, kapan maksudnya, kapan hari kiamat itu terjadi. Kapan itu kan menunjukkan minta fiksasi waktu, kapan, tahun berapa, bulan berapa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hari kiamat itu disebut dengan as-sa'ah, justru waktu itulah nanti yang akan menandakan semuanya berakhir. Nggak ada lagi waktu dunia, karena waktu dunia terkait dengan matahari dan bulan, malam dan siang. Sedangkan sangkakala pertama itu nanti akan menghancurkan langit dan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan. Nggak relevan lagi waktu pada waktu itu. Makanya dia disebut dengan sa'ah. Saat terjadinya hari kiamat, maka waktu dunia nggak ada lagi. Bayangan kita tentang waktu, setahun, sebulan, sepekan, sehari, 1 jam, 1 menit, 1 detik, itu nggak ada. Begitu datang sa'ah, begitu datang hari kiamat. Saat terjadinya hari kiamat yang menghabiskan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, nah itulah daya disebut dengan sa'ah. Hari kiamat, waktu ataupun saat
waktu sudah nggak ada lagi, hancur semua. Itulah yang mereka tanya, ayyana mursaha, kapan waktunya? Makanya dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya, mereka mengatakan, mata, kapan janji itu datang? Janji kiamat itu datang kapan? Orang-orang kafir Quraisy dia pingin kepastian. Hari kiamat kepastian. Hanya waktunya yang tidak diberitahu, karena bagian daripada ghaibian, bagian daripada hal-hal yang gaib. Orang-orang kafir Quraisy nggak mau, dia pinginnya fix dan diyakini. Yang gaib-gaib mereka nggak mau. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Ini mirip ayatnya dengan surat Al-A'raf. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Sama. Cuman penjelasannya beda. Coba kita lihat surah Al-A'raf. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka, ayat 87, 187. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Sampai di sini sama dengan yang di An-Nazi'at. Cuman bedanya di An-Nazi'at itu satu ayat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, satu ayat. Sedangkan di Al-A'raf 187 bukan satu ayat, masih ada ayat berikutnya. Allah sebutkan, qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. Sama aku nggak ada, tapi sama Tuhanku ada. Katakan kepada mereka yang nanya itu bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjelaskan waktunya selain dia. Katakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bisa menjelaskan kapan waktunya terjadi, termasuk aku. Padahal ini kan Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang paling Allah cintai. Tetap saja tidak diberitahu. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Thaqulat fis samawati wal ard. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan hal-hal yang remeh. Mereka orang-orang kafir Quraisy itu gampang-gampang saja nanya, enteng-enteng saja bertanya. Yang ditanya itu hal yang berat. Kenapa? Karena menghancurkan langit dan bumi. Thaqulat fis samawati wal ard. Huru-haranya itu sangat berat bagi makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Yang mereka tanya itu, mereka pikir ringan-ringan saja dan gampang-gampang saja. Justru yang mereka tanya kapan itu sesuatu yang huru-haranya sangat berat. Thaqulat fis samawati wal ard.
La ta'tikum illa baghtah, dan dia tidak akan datang kepadamu kecuali dengan tiba-tiba. Nah, ini Allah menceritakan tentang hakikat hari kiamat. Hari kiamat itu satu, ilmunya hanya pada Allah. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskannya. Itu satu. Yang kedua, hari kiamat itu berat, bukan ringan. Berat bagi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang ketiga, la ta'tikum illa baghtah, dia datang tiba-tiba, tidak ada peringatan dini, tidak ada informasi awal. Hari kiamat itu kejadiannya tiba-tiba, orang tidak menyangka. Dalam surat Yasin, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin in kanat illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun la yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un. Itu suasananya tiba-tiba. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mereka bertanya kapan janjinya hari kiamat itu jika kamu benar. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, yang mereka tunggu itu adalah dengan sekali tiupan saja. Ta'khudhuhum, yang akan mematikan mereka, wa hum yakhisimun, mereka lagi bersengketa. Maksudnya dalam kondisi mereka sibuk di dunia, dalam kondisi manusia beraktivitas di bumi, dalam kondisi manusia transaksi, mau di pasar, mau di kantor, mau di tempat pekerjaan, normal saja. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun la yastati'una tawsiyah, mereka enggak sempat untuk menitipkan pesan, wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak sempat balik ke rumah karena mati di tempat. Tiba-tiba, tidak ada peringatan dini dan tidak ada informasi awalan. Itulah la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Yang keempat, mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Manusia pikir, manusia sangka, orang-orang kafir Quraisy beranggapan bahwa Nabi Muhammad tahu. Qul innama ilmuha indallah, katakan wahai Muhammad, hari kiamat itu ada pada Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Penjelasan tentang hakikat hari kiamat itu lebih rinci di surat Al-A'raf ayat 187. Ada 4 gambaran hakikat daripada hari kiamat yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 187. Jemaah saya muliakan, kita kembali ke An-Nazi'at. Fima anta min dzikraha, untuk apa perlunya kamu menyebutkan waktunya? Karena yang perlu itu bukan waktunya, tapi persiapannya apa, amal perbuatan untuk menghadapi itu bagaimana. Karena dia sudah pasti terjadi, waktunya sudah ada.
Fenomenanya sudah Allah jelaskan. Harinya hari Jumat sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, cuman waktu fixnya yang nggak ada. Nah, Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya, untuk apa kamu mengetahui waktunya? Justru yang penting apa yang sudah dipersiapkan amal untuk menghadapi hari kiamat. Mempersiapkan diri untuk bekal hari kiamat itu jauh lebih penting daripada mengetahui kapan waktunya. Terus kalau kita sudah tahu waktunya, apa yang harus kita lakukan? Kan tetap juga beramal. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahu siapapun, hanya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita fokus aja pada persiapan amal menuju akhirat. Fima anta min dzikraha. Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Nah, yang paling penting persiapannya, bukan waktunya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahan tentang hari kiamat. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jadi ini sebenarnya antara Al-A'raf 187 dengan An-Nazi'at akhir ini saling menjelaskan, saling memberikan uraian. Ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Bedanya di sini dalam 5 ayat. Sedangkan di surat Al-A'raf dalam 1 ayat. Dalam 1 ayat tentang hakikat hari kiamat. Di An-Nazi'at dalam 4 ayat. Pendek-pendek. Yang tadi Al-A'raf panjang. 3 baris tengah. Sedangkan 3 baris tengah di An-Nazi'at 5 ayat, di Al-A'raf 1 ayat. Ya. Innama anta mundziru man yakhshaha. Engkau Muhammad hanya pemberi peringatan bagi yang takut kepada hari kiamat. Yang takut kepada hari kiamat, ingatkan. Yang enggak takut, sampaikan, tugas menyampaikan. Masalah menerima atau enggak menerima itu urusan masing-masing. Tapi memberi peringatan dan menyampaikan kepada orang yang takut akan adanya hari kiamat jauh lebih berefek dan bermanfaat daripada orang yang disampaikan hari kiamat tapi dia tidak takut dan tidak pengaruh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengingat-ingat dan menjelaskan hari kiamat? Karena inilah yang akan kita hadapi nanti. Setelah dunia ini, kita akan menghadapi kematian. Siapapun dia pasti mati. Kematian itu enggak berdasarkan abjad dan tidak melihat senior, junior, tua, muda. Kalau sudah datang ajalnya, kembali kepada Allah. Begitu kembali kepada Allah, masuk alam barzakh. Masuk alam barzakh, nunggu sampai nanti sangkakala kedua. Sangkakala pertama dunia berakhir, sangkakala kedua akhirat dimulai. Semua yang wafat dan masuk ke alam barzakh akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar setelah sangkakala kedua.
Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang hari kiamat ini agar kita tahu peta jalan kita ke depan tuh kemana. Waktu pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa endingnya adalah surga neraka. Perjalanan ini dari mulai dunia, wafat, barzakh, nanti sangkakala pertama, sangkakala kedua, mahsyar. Ujung daripada mahsyar itu adalah satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Semua kejadian yang dijelaskan dalam masa-masa itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cuman tidak dalam satu tema, bukan satu surat menjelaskan detail dari awal sampai akhir, tidak. Dia menjelaskannya sesuai dengan teks dan tema surat. Penjelasannya bisa dalam banyak surat dan banyak ayat. Tapi intinya bahwa ujung dari perjalanan ini adalah satu kelompok di surga, satu kelompok di neraka. Makanya ini akan bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah dan hari akhir. Yang penting innama anta munzir, hanya saja engkau wahai Muhammad pemberi peringatan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga meneruskan ini. Nabi Muhammad memberi peringatan kepada yang mau mengambil peringatan dan takut kepada Allah. Kita juga sama. Kita menyampaikan kepada siapa? Kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kawan tetangga kita. Yang mau mengambil pelajaran atau orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Yang nggak takut nggak ngambil pelajaran, terpulang kepada masing-masing. Tapi yang penting kita munzir, memberi peringatan, karena pada hakikatnya semuanya ada di sini dalam Al-Quran, bukan nggak ada, semuanya ada. Hanya kita mengulang saja dan memperingat apa yang sudah ada dalam Al-Quran, cuman dalam ayat-ayat yang berbeda-beda. Innama anta mundziru man yakhshaha. Jemaah saya muliakan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ini kita akan jelaskan pada pertemuan akan datang karena waktunya sudah masuk salat Isya. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Terima kasih رب اغفر Gibraltar. لنا ذنوبنا ولوالدينا Gibraltar. وارحمهما كما Terima ربيانا kasih. صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا